Kisi-kisi soal tes CPNS dan P3K Pendidikan Agama Katolik. Tema Kristologi 2. Soal yang pertama, inti pewartaan para rasul atau jemaat perdana adalah A. Sengsara Yesus, B. Wafat Yesus, C. Kebangkitan Yesus, D. Semua jawaban benar. Di sini jawabannya adalah D. Semua jawaban benar. Yang kedua, Yesus memasuki kota Yerusalem dengan keledai melambangkan A. Kesombongan, B. Keagungan, C. Kesederhanaan, D. Kemuliaan. Jawabannya kesederhanaan, C. Nomor 3. Perintah Yesus pada saat mengadakan perjamuan malam terakhir adalah A. Saling cemburu, B. Saling melayani, C. Saling memberi, D. Saling menyangkal. Jawabannya B. Saling melayani. Sekarang nomor 4. Tulisan INRI yang ditempelkan di kayu salib Yesus artinya A. Yesus anak Allah, B. Yesus Tuhan, C. Yesus Raja Palestina, D. Yesus Raja orang Yahudi. Jawabannya D. Yesus Raja orang Yahudi. 5. Korban perjanjian diungkapkan dalam peristiwa A. Perjamuan malam terakhir, D. Wafat Yesus, C. Kebangkitan Yesus, D. Pengutusan Roh Kudus. Jawabannya adalah A. Perjamuan malam terakhir. Selama disalib berapa sabda yang diucapkan oleh Yesus? A. 1 sabda, B. 5 sabda, C. 8 sabda, D. 7 sabda. Jawabannya adalah D. 7 sabda. Korban Yesus disalib selalu diperingati gereja dalam A. Perayaan pesta gerejani, B. Ibadat sabda, C. Perayaan Ekaristi, D. Perayaan fakultatif. Jawabannya adalah perayaan Ekaristi. Yesus wafat disalib karena A. Kesalahan sendiri, B. Kesalahan orang tua, C. Akibat kesombongan, D. Kesalahan manusia dan menembus dosa manusia. Jawabannya adalah D. 9. Kisah sengsara dan wafat Yesus berawal dari A. Bukit Zaitun sampai ke Bukit Golgota, B. Perjamuan malam terakhir sampai hari Minggu, C. Perjamuan malam terakhir sampai dengan Golgota, D. Semua jawaban salah. Jawabannya adalah B. Perjamuan malam terakhir sampai hari Minggu. Nomor 10. Ketika memikul salib menuju Kalvari, Yesus dibantu oleh A. Veronika, B. Simon dari Kirene, C. Yohanes, D. Maria. Jawabannya adalah Simon dari Kirene. Doa jalan salib terdiri dari A. 10 perhentian, B. 11 perhentian, C. 12 perhentian, D. 14 perhentian. Jawabannya adalah D. 14 perhentian. Sekarang peristiwa jalan salib yang ke-10 adalah kita mengenangkan peristiwa A. Yesus jatuh ketiga kali di bawah salib, B. Pakaian Yesus ditanggalkan, C. Yesus disalibkan, D. Yesus wafat disalib. Jawabannya adalah pakaian Yesus ditanggalkan. Apakah yang dimaksud dengan kerigma primitif? A. Pewartaan awal para rasul tentang kehidupan, B. Pewartaan awal para rasul tentang kebangkitan Yesus, C. Pewartaan awal para rasul tentang kematian Yesus, D. Pewartaan awal para rasul tentang sengsara Yesus. Jawabannya adalah pewartaan awal para rasul tentang kebangkitan Yesus. Dari berbagai wejangan yang terdapat dalam kisah para rasul, dapat diambil kesimpulan bahwa pewartaan primitif berpusatkan pada A. Yesus Kristus yang dibangkitkan dari alam maut, B. Yesus Kristus yang disiksa, C. Yesus Kristus diangkat ke surga, D. Kristus dianiaya dan dihukum mati. Jawabannya adalah Yesus Kristus yang dibangkitkan dari alam maut. Nomor 15. Yang dimaksud dengan pembangkitan eskatologis adalah A. Bangkit dari pelaksanaan iman yang kurang, B. Bangkit dari semangat yang masih kosong, C. Kebangkitan untuk hidup kekal sama seperti Yesus dibangkitkan untuk tidak mati lagi, C. Kebangkitan sementara yang terjadi pada diri manusia. Jawabannya adalah C. Kebangkitan untuk hidup kekal sama seperti Yesus dibangkitkan untuk tidak mati lagi. Nomor 16. Keragaman-keragaman tentang cerita kebangkitan Yesus tidaklah merupakan suatu hal yang mengherankan. Sebab A. Sengsara Yesus dalam peristiwa Paskah memang banyak. B. Sengsara Yesus adalah peristiwa ganda yang menurut suatu peristiwa. C. Peristiwa dalam Paskah adalah peristiwa yang tunggal yang tidak dapat diartikan secara naluriah. D. Cerita-cerita dalam kebangkitan Yesus memang tidak berhenti pada salah satu pihak. Jawabannya adalah D. Cerita dalam kebangkitan Yesus memang tidak berhenti pada salah satu pihak. Nomor selanjutnya. Penampakan Kristus yang terdapat dalam 1 Korintus kepada kecualinya kepada Marta ya. Jadi penampakan Kristus yang terdapat di dalam 1 Korintus yaitu kepada Kefas, 12 rasul dan Yakobus. Kecualinya Marta.
Ciri-ciri penampakan Yesus dilihat dari beberapa segi, yaitu A. dari segi tempat dan segi waktu, B. dari segi tempat dan keadaan, C. dari segi waktu dan peristiwa, D. dari segi pengalaman dan tempat. Jawabannya adalah dari segi tempat dan segi waktu. Penampakan Yesus yang terdapat dalam Injil Matius terdapat di daerah A. Yerusalem, B. Galilea, C. Nazaret, D. Yahudi. Jawabannya adalah di Galilea. Nomor selanjutnya, penampakan dalam Yohanes yang terjadi di salah satu rumah di Yerusalem adalah penampakan kepada A. 2 murid dan Maria Magdalena, B. 1 murid dan Maria Magdalena, C. 1 murid dan 2 murid dari Emmaus, D. Bunda Maria, Yesus dan 1 murid. Jawabannya adalah 1 murid dan Maria Magdalena. Waktu penampakan Yesus menurut Lukas terjadi sesudah beberapa hari. A. 40 hari, B. 45, C. 30 hari, D. 7 hari. Jawabannya adalah 40 hari. Menurut arti modern, kebangkitan dan penampakan tidak dapat dikatakan historis karena A. adanya kesaksian, B. adanya pengalaman, C. tidak adanya yang menyaksikan, D. tidak adanya pengalaman. Kebangkitan dan penampakan tidak dapat dikatakan historis karena adanya pengalaman, yaitu para murid Yesus yang mengalami kebangkitan Yesus itu sendiri. Kebangkitan Yesus dari alam maut tidak hanya buah tindakan penyelamatan Allah, tetapi juga tindakan penyelamatan yang terakhir dan definitif. Hal ini terdapat di A. 2 Korintus bab 1 ayat 20 dan Roma bab 1 ayat 2, B. Korintus bab 2 ayat 20 dan Yohanes bab 2 ayat 1, C. Roma bab 1 ayat 2 dan Korintus bab 2 ayat 2, D. Korintus bab 2 ayat 12 dan Roma bab 2 ayat 3. Jawabannya adalah A. 2 Korintus bab 1 ayat 20 dan Roma bab 1 ayat 2. Dengan membangkitkan Yesus dari alam maut, Allah melantik Yesus sebagai A. Raja eskatologis, B. Penyelamat terakhir, C. Al-Masih, D. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah D. Semua jawaban benar. Selanjutnya, anak manusia adalah seorang tokoh kerajaan eskatologis yang mempunyai kuasa atas langit dan bumi. Pernyataan ini terdapat dalam A. Markus bab 16 ayat 19 sampai 20, B. Filipi bab 2 ayat 3 sampai 11, C. Matius bab 27 ayat 51 sampai 53, D. Matius bab 28 ayat 16 sampai 20. Jawabannya adalah Matius bab 28 16 sampai 20. Fungsi Yesus sebagai Tuhan dijalankan sejak A. sejak kelahirannya, B. sejak Yesus berdoa di Taman Getsemani, C. sejak Yesus berusia 12 tahun, D. sejak kebangkitannya. Jawabannya adalah sejak kebangkitannya. Fungsi eskatologis Yesus nampak dalam seruan kultis dalam bahasa Aram, artinya A. Immanuel, B. Haleluya, C. Maranatha, D. Hosana. Jawabannya adalah C. Maranatha yang berarti datanglah ya Tuhan. Ini dapat kita lihat di dalam 1 Korintus bab 16 ayat 22. Ungkapan Kristus meraja kini dan nanti nampak jelas dalam A. 1 Korintus bab 15 ayat 25 sampai 28, B. 1 Korintus bab 16 ayat 22 sampai 25, C. Matius bab 27 ayat 51 sampai 53, D. Roma bab 5 ayat 12 sampai 20. Jawabannya adalah A. 1 Korintus bab 15 ayat 25 sampai 28. Siapakah di antara penulis kitab suci yang mengembangkan gagasan bahwa keselamatan definitif menyangkut juga kejasmanian? A. Markus, B. Yohanes, C. Paulus, D. Petrus. Jawabannya adalah C. Paulus. Dalam 1 Tesalonika bab 4 ayat 14, kegelisahan jemaat Tesalonika adalah A. nasib mereka yang sudah meninggal, B. dosa Adam dan Hawa, C. kehidupan eskatologis, D. kebangkitan Kristus. Jawabannya adalah nasib mereka yang sudah meninggal. Syarat utama kehidupan abadi adalah A. secara implisit percaya akan Allah penyelamat, B. beriman, C. secara implisit percaya akan Yesus satu-satunya perantara penyelamat, D. semua jawaban benar. Jawabannya adalah D.
Dalam perayaan liturgi malam Paskah terdiri dari A. Upacara cahaya, B. Liturgi sabda, C. Liturgi baptis dan ekaristi, D. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah D. Semua jawaban benar. Kemenangan Israel digambarkan sebagai penciptaan baru di mana Tuhan membebaskan umatnya terdapat dalam A. Kejadian, B. Keluaran, C. Yesaya, D. Baruk. Jawabannya adalah Keluaran. Pada malam Paskah, liturgi baptis dimulai dengan A. Menyanyikan litani para kudus, B. Pemberkatan air baptis, C. Menyalakan lilin, D. Jawaban A dan B benar. Jawabannya adalah pemberkatan air baptis. Perayaan paling gembira dalam perayaan gereja Katolik yang merupakan jantung perayaan dalam gereja adalah A. Malam Paskah, B. Malam Minggu Paskah, C. Pentakosta, D. Natal. Jawabannya adalah A. Malam Paskah. Oke, sekian pembahasan kita kali ini yang diambil dari materi pokok Kristologi 2. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua dan salam sukses selalu. Dadah!